Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulya Pratama dengan kelas C6 dengan NIM 101244162. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen. Oke, yang pertama ada pemahaman konsep dasar manajemen. Pengalaman saya ber-PKL di salah satu perusahaan bernama PT Bima Jaya yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan ini menerapkan setiap fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada perencanaan dalam organisasi. Di sini berdasarkan analisis SWOT dari perusahaan Bima Jaya. Nah, yang pertama ada strength, kekuatan, faktor internal yang memberikan keunggulan, kompetitif bagi perusahaan, kualitas produk yang baik, menghasilkan kain atau pakaian dengan standar mutu yang tinggi. Tenaga kerja terampil, memiliki pekerja berpengalaman dalam desain, produksi, dan kontrol kualitas. Lalu ada reputasi merek yang baik, dikenal sebagai produsen tekstil berkualitas tinggi di pasar. Kemudian ada weaknesses, yaitu kelemahan, faktor internal yang dapat menghambat kinerja perusahaan, ketergantungan pada bahan baku, mengandalkan bahan baku dari luar negeri yang rawan fluktuasi harga, kurangnya diversifikasi produk, terlalu fokus pada produk tertentu, sehingga sulit bersaing jika tren pasar berubah. Lalu ada manajemen inventaris yang kurang efektif, kelebihan atau kekurangan stok, bahan baku dan produk jadi dapat mengganggu operasi. Kemudian ada kurangnya inovasi, kurang mengikuti tren fashion atau teknologi baru yang dapat menurunkan daya saing. Kemudian ada opportunities, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti pertumbuhan pasar tekstil global, permintaan tekstil dan pakaian terus meningkat, terutama di negara berkembang. Kemajuan teknologi produksi, adopsi teknologi baru seperti otomasi dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Lalu ada kolaborasi dengan desainer dan brand besar, meningkatkan nilai tambah produk dengan kerjasama dengan pembuatan koleksi eksklusif. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, bisa disebut ancaman, faktor eksternal yang dapat mengancam kelangsungan bisnis perusahaan, fluktuasi harga bahan baku, harga kapas barang atau pewarna yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi. Lalu ada persaingan yang ketat, kompetitor lokal dan global yang menawarkan produk dengan harga lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Oke, yang ketiga ada pengorganisasian dalam organisasi. Nah, ini bisa disebut yaitu divisi-divisi yang ada di perusahaan. Nah, di PT Bima Jaya ini menggunakan struktur organisasi divisional yang mana setiap karyawan dibagi menjadi beberapa divisi yang menjadi keahlian mereka masing-masing. Yang pertama ada dari divisi mesin yang mengatur setiap mesin-mesin untuk mencetak kain. Kemudian yang kedua ada divisi desain seperti yang mengembangkan desain pakaian sesuai tren pasar, dan juga ada divisi keuangan yang mengelola arus kas, anggaran dan investasi perusahaan. Lalu yang keempat ada teori dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh HRD Bima Jaya adalah kepemimpinan partisipatif. HRD di perusahaan ini sering melibatkan beberapa karyawan tertentu untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan. Beliau juga suka memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengungkapkan ide atau gagasan pada mereka supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima adalah pengendalian dalam organisasi. Pengendalian yang dilakukan oleh HRD Bima Jaya yaitu berdasarkan pengalaman saya, yaitu beliau sering memberikan perintah kepada mentor untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan arahan tugas dan tata tertib kepada siswa PKL supaya semuanya bisa terkendali dengan baik. Beliau juga memasang CCTV di berbagai sudut ruangan untuk memantau pekerjaan para karyawan dan anak-anak yang sedang ber-PKL. Lalu yang keenam ada pengaruh lingkungan eksternal. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor ekonomi dan faktor teknologi. Nah, yang pertama kita akan membahas faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi yaitu yang pertama adalah inflasi dan fluktuasi mata uang,
Kenaikan harga bahan baku, impor atau perubahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya produksi. Lalu ada kondisi ekonomi global, resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menurunkan daya beli konsumen. Lalu ada kebijakan pajak dan subsidi. Pajak tinggi atau penghapusan subsidi energi dapat meningkatkan biaya operasional. Lalu kita yang kedua akan membahas faktor teknologi. Berdasarkan pengalaman saya, yaitu PT Bima Jaya ada kemajuan teknologi produksi, inovasi seperti otomatisasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi. Lalu ada e-commerce dan digital marketing. Perkembangan platform digital membuka peluang penjualan baru dan memperluas pasar. Oke, yang terakhir ada pengelolaan sumber daya manusia. Proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan Bima Jaya berdasarkan pengalaman saya adalah dengan mewawancara terlebih dahulu, seperti memberikan motivasi oleh HRD, juga memberikan pemahaman dasar mengenai industri tekstil, dan juga ditanya sikap dan kesiapan bekerja di lingkungan pabrik. Nah, kemudian setelah selesai melalui proses rekrutmen, HRD langsung menempatkan posisi pekerjaan kepada anak-anak PKL sesuai bidangnya, yaitu teknik mesin. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.